Bab 525, Emily, aku mencintaimu. Tentu saja, Emily sudah tidak perawan lagi. Dia telah mengambil inisiatif dan memberikannya pertama kali ke Jordan. Namun, dia telah berjanji kepada Jordan bahwa dia tidak akan pernah memberitahu saudara perempuannya tentang hal ini, agar tidak memengaruhi hubungan Jordan dan Victoria. Saya baik-baik saja. Untungnya, Jordan, Salvatore, dan Dragon tiba tepat waktu. Kalau tidak, saya akan dinodai oleh para bajingan itu. Terima kasih, Yordania. Kamu sangat berani di Houston. Saat Emily berbicara, dia memegang tangan Jordan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jordan sangat malu. Gadis kecil ini sepertinya menyiratkan makna ganda. Victoria dan Norman mungkin tidak mengerti, tapi dia mengerti. Victoria selalu menyayangi adik perempuannya. Setelah orang tua mereka pergi, dia merawat adik perempuannya seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Dia bahkan bersedia menjadi Nyonya Russell untuk adik perempuannya. Ketika dia mendengar kata-kata Emily, mata Victoria langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dia kembali menjadi Presiden Orlando yang mendominasi. Ada orang yang ingin menyakitimu seperti ini. Siapa mereka? Apakah Anda memanggil polisi untuk menangkap mereka? Saya akan memastikan mereka tetap di penjara selama sisa hidup mereka. Emily menjawab, Kak, mereka semua mati. Victoria tercengang. Mati, mati. Victoria dapat dianggap sebagai wanita yang agak kejam, tetapi bahkan dia tidak pernah berpikir untuk membunuh siapapun. Emilia menjelaskan, Salvatore membunuh salah satu B***start sementara yang lain tampaknya telah bunuh diri. Norman mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda tahu siapa mereka? Jordan berhenti. Dia tidak menyebutkan nama saudaranya. Pertama, Jordan tidak yakin apakah Jesse benar-benar berada di belakangnya. Kedua, jika mereka adalah anak buah Jesse, mereka tidak bisa membiarkan Norman dan keluarganya tahu karena dia tidak punya kesempatan melawan Jesse. Jadi Jordan hanya berkata, saya masih menyelidiki. Jangan khawatir, Paman. Emily diculik terutama karena mereka ingin mengetahui keberadaanmu darinya. Saya berjanji bahwa ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Norman mengangguk. Yordania. Jordan merasa canggung mendengarnya memanggilnya dengan sangat sopan. Mungkin dari segi status, Norman memang satu tingkat lebih rendah dari Jordan. Jika Jordan tidak salah, Norman adalah kelas pekerja sedangkan Jordan termasuk dalam level bos elit. Bagaimanapun, Norman adalah ayah Victoria. Dia tidak ingin ayah mertuanya memanggilnya seperti itu. Jordan berkata, Paman Norman, panggil saja aku Jordan. Norman tersenyum. Baik, Jordan, apa rencanamu sekarang? Berapa lama Anda berencana untuk tinggal di Pulau Deatman? Emily menggigit paha ayamnya dan berkata, tinggallah selama sebulan. Saya masih ingin Anda mengajari saya cara berenang. Petik 2. Salvatore menjadi bersemangat memikirkan Emily mengenakan kostum renang. Tentu-tentu, keterampilan renang Tuan Jordan sangat bagus. Namun, Norman berkata, Jordan, Anda berbeda dari pewaris generasi kedua yang kaya biasa. Keluarga Anda memiliki sumber daya dan kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki orang luar. Anda tidak muda lagi. Saya pikir Anda harus fokus menyelesaikan misi sesegera mungkin. Saatnya Anda mengetahui kekuatan dan fondasi keluarga Anda yang sebenarnya daripada membuang-buang energi dan waktu Anda untuk cinta. Saya ingin tahu apakah Anda setuju dengan saya. Petik 2. Jordan menjawab dengan sangat serius, Paman Norman, aku juga tidak berniat tinggal di Pulau Deatman terlalu lama. Saat Jamie mencapai tujuannya dan mendarat, aku akan segera pergi dan menangkapnya. Victoria, saya harap Anda bisa pergi ke ibu kota dan menemukan Lauren dan menjalin hubungan dengannya. Bagaimana menurutmu? Victoria mengangguk. Baiklah, aku juga ingin mengenal Lauren. Ketika Emily mendengar bahwa Jordan akan segera pergi, dia mendengus. Baiklah. Pergi, kalian semua. Kalau tidak, kalian akan terus memakan makanan kami. Victoria tersenyum. Melihat adiknya marah, dia berkata kepada Jordan, Jordan, Emily selalu ingin belajar gaya punggung. Anda telah menerima pelatihan renang profesional sejak Anda masih muda. Ajari dia sebelum kamu pergi. Jordan mengangguk. Tentu, aku akan mengajarinya setelah makan malam. Emily segera berlari dan meraih Jordan. Aku sudah selesai makan malam. Ayo pergi. Ajari aku sekarang. Jordan tampak tak berdaya. Tapi aku belum selesai. Belum,
10 menit kemudian, mereka berdua tiba di kolam renang di villa. Sungguh langka bisa menikmati kolam renang yang begitu mewah di puncak gunung di Pulau Deatman. Jamie memang serius dengan kemewahannya. Kini dengan mengenakan bikini kuning, sosok Emily membuat jantung berdebar. Namun, meskipun sosoknya mengesankan, Emily masih memancarkan kepolosan seorang gadis muda. Emily memegang tangan Jordan tanpa ragu-ragu dan berkata, "Jordan, ajari aku cara berenang. Saya ingin belajar gaya punggung." Jordan dan Emily pergi ke air bersama-sama. Jordan menginstruksikan, "Kamu bisa berlatih melayang di punggungmu dulu. Mungkin sulit untuk mengapung terlentang jika tubuh Anda terlalu tegang. Karena itu, jika Anda ingin belajar gaya punggung, Anda harus bisa melayang dengan mudah di punggung Anda terlebih dahulu." Oke, ajari aku. Ajari aku." Jordan mengajari Emily selangkah demi selangkah. Sayangnya, sosok gadis kecil itu terlalu bagus. Dia mengambang di punggungnya dan Jordan tidak bisa menahan diri untuk melihat lekuk tubuhnya. Untungnya, dia telah menghabiskan 2 jam dengan Victoria sebelumnya dan benar-benar lelah. Kalau tidak, bagaimana Jordan bisa menanggung ini? Emily tidak keberatan. Bahkan sekarang dia tidak menghindari Jordan sama sekali. Setelah belajar darinya sebentar, dia memegang lengannya di kolam dan bertanya, "Jordan, apakah kamu benar-benar akan menemukan Jessie? Tidak bisakah kamu tinggal di Pulau Deatman selama beberapa hari lagi?" Jordan menjentikkan dahinya dengan jarinya. "Saya tidak punya waktu. Saya memiliki bisnis yang harus dilakukan. Jadilah baik dan jangan sedih." Emily cemberut. "Kalau begitu, lain kali kita bertemu, itu artinya kamu sudah tahu rahasia keluargamu." Jordan tersenyum mendengarnya. "Iya tentu saja. Saya pasti akan menyelesaikan misi pelatihan dan mempelajari rahasia keluarga saya." Mengetahui rahasia keluarganya adalah satu-satunya hal yang diinginkan Jordan sekarang. Emily terus menyelidiki. "Lalu, setelah kamu tahu bahwa keluargamu sangat kuat dan bahwa kamu bukan pewaris generasi kedua yang kaya biasa, bahwa kamu mungkin bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan, akankah kamu tidak lagi menyukai orang biasa seperti kami? Apa kau tidak akan menyukaiku dan adikku lagi?" Dari kata-kata itu, Jordan bisa tahu bahwa Emily mungkin jatuh cinta padanya karena apa yang terjadi di dalam mobil. Mungkin juga apa yang terjadi di dalam mobil menyebabkan dia salah paham dengan Jordan. Jordan berkata, "Emily, aku harus memberitahumu dengan jelas bahwa aku akan selalu menyukai adikmu. Namun, itu tidak mungkin di antara kita. Lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Anda harus menemukan seorang pria yang hanya memiliki mata untuk Anda. Jika kamu mengikutiku, kamu akan selalu berada di belakang Lauren dan adikmu." Dengan mata berkibar saat air mata menggenang di matanya, Emily mengangguk. "Baiklah, aku akan menemukan pria yang hanya memperhatikanku." Jordan mengangguk puas. Namun, Emily tiba-tiba berdiri berjinjit dan menciumnya. "Aku mencintaimu." Bab 526, Bertemu Elle secara kebetulan. Pada rute dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik. Di Zephyr Tree Jordan, tim menatap wajah Jamie dengan kagum dan tak henti-hentinya memujinya. "Terlalu tampan. Terlalu tampan. Bagaimana bisa ada pria tampan dan gagah seperti Tuan Jamie di dunia ini? Tuan Jordan selalu memberitahu kami bahwa Anda adalah orang paling tampan di keluarga Stelle. Aku tidak percaya saat itu. Tuan Jordan sudah sangat tampan. Bagaimana bisa ada orang yang lebih tampan darinya? Melihatmu hari ini, itu memang benar. Tuan Jamie, saya sangat terpesona dengan ketampanan Anda. Tolong izinkan saya untuk menjadi penggemar Anda yang paling setia." Petik 2. Jordan benar. Dengan karakter Tim, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyedot Jamie. Tim sangat gugup. Ketika dia pertama kali tiba di Pulau Deatman dan melihat begitu banyak mayat di tanah, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani turun dari pesawat. Dia berpikir bahwa akan lebih aman untuk bersembunyi di pesawat. Siapa yang mengira Jamie akan membuat pengalihan dan merebut pesawat? Sebagai orang yang tidak pandai bertarung fisik, Tim dikelilingi oleh 100 orang, termasuk Phoenix. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal. Jamie tersenyum. Sebenarnya, dia tidak berniat menyakiti anak buah Jordan. Bahkan untuk 10 penjaga itu, dia hanya membuat mereka pingsan. Apalagi Tim adalah ajudan terpercaya Jordan. Jamie tidak akan pernah menyakitinya. Jamie berkata, "Brad, seleramu bagus dan lidahmu fasih. Tapi kau sedikit jelek. Siapa namamu?" "Nama saya Tim." Jamie tidak terkesan.
Tim, tidak hanya kamu jelek, kamu juga memiliki nama yang membosankan. Jordan memiliki selera yang buruk pada bawahan. Di masa depan, saya tidak hanya harus memperkenalkannya kepada wanita cantik, saya juga harus mengirim bawahan yang lebih tampan. Tim terlihat sangat menyedihkan. Kakek saya memberi saya nama ini. Itu bukan yang terburuk di keluarga saya. Nama saudara saya adalah Tom. Bahkan lebih membosankan daripada milikku. Hahaha, Tim dan Tom. Keterampilan penamaan kakekmu luar biasa. Jamie tidak bisa menahan tawa. Melihat itu, Tim terus menghibur Jamie. Tidak hanya itu, nama ayah saya adalah Jim. Coba tebak siapa nama kakak laki-laki ayahku. Jamie menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa menebak. Tim mengungkapkan. Joe, Puff, nama keluargamu benar-benar luar biasa, hahaha. Jamie lambat laun mengerti mengapa Jordan memilih Tim sebagai bawahannya. Meskipun dia tidak terlalu mampu dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur, dia sangat cerdas dan sangat menarik. Tim, kamu cukup lucu. Hanya saja kamu terlalu jelek dan namamu terlalu membosankan. Kalau tidak, saya benar-benar ingin merekrut Anda. Tim buru-buru berkata, saya bisa mengganti nama saya. Jika Anda tidak menyukai penampilan saya bisa menjalani operasi plastik. Saya selalu mengagumi Tuan Jamie, izinkan saya melayani Anda. Tim tahu bahwa misi Jordan saat ini adalah menangkap Jamie. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar mengkhianati Jordan. Namun, Jamie adalah orang yang sangat licik. Jordan mungkin tidak bisa menangkapnya sendiri. Karena itu, Tim ingin tetap berada di sisi Jamie sebagai mata-mata. Ketika waktunya sudah matang, dia akan bekerja dengan Jordan untuk menangkapnya. Jamie terkejut. Oh, Anda bersedia menjalani operasi plastik untuk saya. Baiklah, ketika kami tiba di Korea Selatan, cari rumah sakit operasi plastik. Jika Anda berhasil meningkatkan penampilan Anda, datang dan temui saya dan saya akan mempekerjakan Anda. Jika tidak, maka tersesat. Jangan datang mencariku. Aku paling benci melihat monster jelek, terutama monster yang gagal dalam operasi plastik. Tim terkejut. Jamie, kamu akan ke Korea Selatan. Di mana tepatnya? Jamie menjawab, Rumah Biru. Rumah Biru. Tim benar-benar tercengang. Setelah terdiam lama, dia bertanya dengan suara gemetar, Biru. Rumah. Jamie mengangguk. Tim menelan ludah. Tempat itu bukanlah tempat yang bisa dikunjungi orang biasa. Itu adalah kediaman bagi otoritas tertinggi. Tim bertanya lagi, saya mendengar dari Anda bahwa Anda mencari seorang wanita. Jamie berkata ringan, benar. Apakah kamu tertarik bermain dengan gadis di bawah umur? Kakinya hampir ambruk di bawahnya, kaki Tim menjadi lunak saat dia berlutut ketakutan. Tidak, aku sama sekali tidak tertarik. Tuan Jamie, tolong jangan hitung aku. Aku ingin hidup. Tim berpikir dalam hati, Cek, Pak Jamie benar-benar galak. Dia sangat liar dan mengambil risiko besar. Dia berani menyinggung siapapun. Jika ada, Tim merasa senang bahwa dia berada di bawah Jordan. Jika dia berada di bawah Jamie, dia mungkin akan mati dalam waktu 6 bulan dan bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Beberapa jam kemudian, Zephyr Tree berhenti di tanah tandus di luar Seoul. Kebetulan, disinilah Jordan mendarat saat sebelumnya datang ke Korea Selatan. Sepertinya dua bersaudara, Jamie dan Jordan, mirip dalam banyak hal. Bagaimanapun, mereka telah menerima pelatihan yang sama sejak mereka masih muda. Begitu mereka mendarat, Tim bertanya, Tuan Jamie, bukankah kamu akan pergi ke Zephyr Tree ke Blue House? Bagaimana Anda berencana untuk sampai ke sana? Kapan kamu akan pergi? Jamie tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dia memanggil bawahan yang tampan dan berkata, Jae, kamu dari Korea Selatan. Bawa Tim ke rumah sakit bedah plastik terbaik di sini. Bawa dia kembali menemuiku jika operasinya berhasil. Jika tidak, buang dia ke samping. Petik 2. Jae berkata dengan serius, ya. Dengan itu, dia meraih lengan Tim dan membawanya turun dari pesawat. Tim hanya tahu bagaimana berbicara besar. Ide operasi plastik hanyalah langkah mengulur untuk tetap berada di sisi Jamie. Bagaimana Tim bisa benar-benar berani menjalani operasi plastik? Dia bahkan takut mendapatkan tato. Jamie, aku bisa pergi sendiri untuk operasi plastik nanti. Biarkan aku mengikutimu ke rumah biru dulu. Jamie tersenyum. Kamu sangat jelek. Jika teman kecilku yang cantik melihatmu,
dia akan merasa jijik. Saya berharap Anda sukses dengan operasi plastik Anda. Ketika Jordan melihatmu menjadi lebih tampan, dia pasti akan berterima kasih kepadaku. Tim terus berteriak, tapi bawahan dingin bernama Jae mendorongnya ke Ferrari merah dan ke Seoul. Tim duduk di mobil dan memohon Jae untuk tidak membawanya untuk operasi plastik. Namun, Jae tidak bergeming. Tim tahu bahwa semua bawahan keluarga Stelle menjalani pelatihan yang lama dan keras. Setelah tuan mereka mengeluarkan misi, mereka akan menyelesaikannya apapun yang terjadi. Aku harus mengucapkan selamat tinggal pada wajahku sekarang. Saya mungkin akan menjadi selebriti internet. Tim melihat ke cermin dan menghela nafas. Namun, setelah dipikir-pikir, bukan hal yang buruk jika operasi plastik bisa membuatnya tampan, dan dia bahkan tidak perlu mengeluarkan uangnya sendiri untuk itu. Apalagi jika hal itu mengakibatkan semakin banyak wanita cantik yang menyukainya. Jae, apakah semua bawahan Pak Jami punya Ferrari? Betapa kerennya. Pak Jami sangat pandai menampilkan citra yang baik. Setiap bawahan berada pada level dewa laki-laki. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan melawan lagi. Jika operasi plastikku berhasil, maukah kalian memberiku sebuah Ferrari? Jae tersenyum tipis. Tentu. Tim sangat senang. Segera, mereka berdua tiba di rumah sakit yang disebut Rumah Sakit Bedah Plastik TL. Saat mereka masuk, tim melihat seseorang di aula. Sosok wanita ini terlalu bagus. Yang terpenting, tim merasa pernah melihat wanita ini sebelumnya. Bukankah itu sepupu dari mantan istri Tuan Jordan? Bab 527, Elle dalam masalah. Wanita di depannya mengenakan atasan putih ketat, celana jeans, topi, dan topeng. Itu adalah pakaian yang sangat sederhana. Jika itu wanita biasa, tim tidak akan memperhatikannya. Namun, wanita di depannya memiliki sosok yang begitu baik. Pakaian yang sama pada orang biasa dan seorang wanita dengan sosok yang baik seperti dua dunia yang berbeda. Pakaian yang pas dengan bentuk menonjolkan sosoknya yang bangga. Selain itu, mata wanita ini sangat menggoda. Bahkan hanya dengan satu pandangan, tim tidak bisa melupakannya. Ia langsung teringat bahwa Elle pernah menghadiri pernikahan Jordan dan Lauren. Dan wanita di hadapannya ini pasti Elle. Tim segera pergi untuk menyambutnya. Dia menepuk bahunya dan bertanya, "Halo cantik." Wanita itu menatap Tim. Tim melanjutkan, "Kamu Elle, kan? Sepupu Hailey yang lebih muda." Elle sangat terkejut. Dia berpikir bahwa Tim hanyalah seorang penggemar. Bagaimanapun, dia menjadi sangat populer setelah berpartisipasi dalam pertunjukan bakat Idol Creation Camp. Jumlah penggemar di akun Instagram resminya mencapai jutaan. Baru saat itulah Elle melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang sempurna. "Kamu adalah..." Tim tersenyum, "Aku adalah ajudan paling terpercaya Tuan Jordan, Tim. Tidakkah kamu ingat? Kami bertemu di pernikahan Tuan Jordan." Haha. Baru saat itulah Elle ingat. Dia berkata dengan gembira, "Halo, Tim. Kenapa kamu di Korea Selatan? Di mana Yordania? Apakah dia di Korea Selatan juga?" Sejak terakhir kali mereka bertemu, Elle berhasil membuat debut yang sukses di industri hiburan dan menjadi selebriti populer. Itu semua berkat Jordan. Selain itu, sejak identitas Jordan terbongkar, dia mulai menyukainya dan ingin mengejarnya. Karena itu, dia sangat ingin tahu keberadaannya. Yordania tidak ada di sini. Saya di sini untuk operasi plastik. Kamu di sini untuk apa?" jawab Tim. Elle sedikit kecewa ketika mendengar bahwa Jordan tidak ada di sini. "Oh, aku di sini untuk melakukan perawatan rutin." Sebelumnya, Elle memang khusus datang ke rumah sakit bedah plastik ini untuk melakukan operasi plastik. Secara umum, seseorang harus melakukan pekerjaan perawatan lanjutan secara teratur setelah menjalani operasi plastik. Oleh karena itu, dia mengenakan topeng dan topi karena dia tidak ingin dikenali oleh para penggemar. Tim tiba-tiba teringat Salvatore mengatakan bahwa Elle memiliki sosok yang baik tetapi wajahnya tidak secantik itu. Dia dulu terlihat sangat biasa. Dia sangat cantik sekarang hanya karena dia telah menjalani operasi plastik. Tim buru-buru berkata, "Mes. Elle, kamu melakukan operasi plastik di rumah sakit ini." Elle melihat sekeliling dengan hati-hati. Untungnya, mereka berada di Korea Selatan dan kebanyakan orang tidak mengerti bahasa Inggris. Dia mengangguk. "Ya, tapi jangan beritahu siapapun. Fans saya tidak tahu bahwa saya telah menjalani operasi plastik. Jika mereka melakukannya,
mereka akan berhenti menjadi penggemarku. Tak bisa dipungkiri bahwa operasi plastik Ele terlihat sangat natural. Terlepas dari mereka yang mengenalnya sebelumnya, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menjalani operasi sama sekali. Tim mengangguk berulang kali. Jangan khawatir, kamu adalah sepupu dari mantan istri Tuan Jordan. Bagaimana saya berani menyebarkan desas-desus tentang Anda? Saya melihat bahwa operasi plastik Anda sangat baik. Bisakah Anda memperkenalkan saya kepada ahli bedah plastik Anda? Ele mengangguk. Oke, ikut aku. Dengan mengatakan itu, Ele membawanya dan Jae ke kantor dan memperkenalkan mereka. Tim, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Dr. Chol, yang melakukan operasi plastik untukku. Dia sangat berpengalaman di bidang ini. Anda dapat membiarkan dia melakukan operasi Anda tanpa khawatir. Petik 2. Tim dengan cepat maju untuk menjabat tangan Dr. Chol. Halo, saya ingin menjadi tampan. Tolong lihat aku. Dr. Chol dengan hati-hati mengukur wajah Tim dan berkata, kami dapat memberi Anda kelopak mata ganda dan mengangkat batang hidung Anda untuk membuatnya lebih 3 dimensi. Kami juga dapat memberi Anda dagu yang lebih menonjol dan memanjangkan garis wajah Anda, sehingga profil samping Anda terlihat lebih jelas. Selain itu, bibir Anda sedikit tebal. Saya sarankan Anda menipiskannya. Petik 2. Bahasa Inggris Dr. Chol tidak terlalu bagus tetapi ada seorang penerjemah di sampingnya. Setelah Tim mendengar ini, dia bertanya, apa yang akan terjadi padaku setelah aku menyelesaikan semuanya? Dr. Chol mengambil foto Tim dan mengeditnya di tablet. Harus dikatakan bahwa teknologi Korea Selatan adalah yang terbaik di dunia. Rumah sakit ini bisa langsung mensimulasikan seperti apa Tim setelah operasi. Setelah Dr. Chol selesai, dia menunjukkannya kepada Tim. Tuan, lihat. Seperti inilah penampilan Anda setelah operasi plastik. Ketika dia melihat foto itu, Tim berdiri dengan bersemangat. F***, apakah itu aku? Ini terlalu keren. Bahkan jika rasa sakit itu membunuhku, aku akan tetap melakukannya. Setelah saya menjadi sangat tampan, saya dapat memiliki wanita sebanyak yang saya inginkan. Tim berkata dengan gembira kepada Jae, Jae, kamu tidak perlu khawatir aku akan kabur. Saya pasti akan melakukan operasi plastik. Pergi dan lakukan pembayaran. Jae menyeringai sebelum berbalik ke arah Dr. Chol. Buat pengaturan agar dia segera menjalani operasi. Kami sedang terburu-buru. Dr. Chol tersenyum. Operasi ini akan memakan banyak biaya. Biayanya $400.000 Amerika Serikat. Rumah sakit ini biasanya tidak memungut biaya banyak untuk warga lokal Korea Selatan. Tapi mereka akan mengutip harga selangit untuk orang asing. Jae berkata dengan dingin, aku akan memberimu $500.000 Amerika Serikat. Atur operasinya segera. Dr. Chol buru-buru membungkuk dan berkata seolah-olah dia sedang berdoa kepada Dewa Keberuntungan, baiklah, saya akan segera mengaturnya. Jae berjalan keluar dari kantor dan pergi ke meja depan untuk membayar. Saat itu, beberapa pria muda dengan rambut dicat masuk ke rumah sakit. Bang! Seorang pria membanting tinjunya ke meja depan dan mengambil foto. Dia bertanya kepada resepsionis, hei, di mana wanita ini? Jae melirik foto itu. Itu Ele. Mata Jae melihat sekeliling, tetapi tidak melakukan apa-apa. Resepsionis meringkuk dan berkata, dia di kantor Dr. Chol. Orang-orang itu bergegas ke kantor Dr. Chol. Ketika mereka melihat Ele, mereka segera menangkapnya. Ah, lepaskan aku. Kamu siapa? Ele mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, tetapi salah satu pria meraih pergelangan tangannya dan dia tidak bisa bergerak. Ketika Tim melihat ini, dia segera berdiri. Hei, siapa kamu? Berangkat. Namun, para pria itu adalah orang Korea Selatan dan mereka tidak dapat memahami Tim. Pada saat ini, Tim melihat Jae kembali dan dia segera memanggil. Jae, kamu dari Korea Selatan. Ini adalah wilayah Anda. Jaga para hooligan ini. Jae mengerutkan kening pada para gangster muda itu, tidak tahu apakah dia harus ikut campur dalam masalah ini. Jika dia tidak ikut campur, Ele mungkin akan diserang secara seksual oleh pria-pria ini. Tapi apa hubungan masalah Ele dengannya? Bab 528, Tuanku adalah Jordan Stele. Jae milik Jami. Dia adalah petarung dan pembunuh kelas atas yang ditemukan dan dipersiapkan oleh Phoenix Bird di Korea Selatan. Dia dingin dan profesional, seperti semua pria di bawah Dragon dan Chimera. Saat menjalankan misi,
dia hanya akan menjalankan perintah tuannya dan tidak mencampuri urusan orang lain. Misinya saat ini adalah memastikan tim melakukan operasi plastiknya. Jika operasi itu berhasil, dia akan membawa tim kembali menemui Jami. Jika tidak, dia tidak peduli. Adapun masalah Ele, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tim sangat cemas karena dia sangat menyukai Ele. Pria manapun akan ngiler saat melihat sosoknya. Selain itu, Ele bisa dianggap sebagai selebriti. Menjangkau, tim menarik pakaian Jae dan memohon, "Jae, tolong bantu kami. Para hooligan ini bukan apa-apa bagimu. Anda mungkin bisa menyingkirkannya dengan satu kata." Petik 2. Jae mencatat bahwa orang-orang itu memang sangat rata-rata. Mereka bisa ditangani dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia bertanya, "Mengapa kalian ingin menangkapnya?" Pemimpinnya, seorang anak laki-laki dengan rambut kuning dicat, melirik Jae dan berkata, "Nak, jangan mencampuri urusan orang lain. Berpura-pura tidak melihat apa-apa. Apakah Anda mendengar saya?" Dengan itu, dia meraih pergelangan tangan Ele yang cantik dan hendak pergi. Seringaian muncul di wajah Jae. Para hooligan ini mungkin masih memakai popok saat dia berlari di jalanan Seoul. Jae mendorong bocah berambut kuning itu. "Anak, apakah Anda tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Aku bertanya padamu, mengapa kamu ingin menangkap wanita ini?" Petik 2. Senioritas dan rasa hormat sangat penting bagi orang Korea Selatan. Oleh karena itu, Jae sangat terganggu dengan pilihan kata-kata hooligan ini. Bocah berambut kuning itu jatuh ke tanah karena dorongan Jae. Dia tahu bahwa Jae bukan orang biasa. Saat dia berusaha berdiri, gengnya berteriak, "Ayo bunuh dia." Tapi anak laki-laki berambut kuning itu mengulurkan tangannya, tidak ingin ada masalah. Bocah berambut kuning itu berkata, "Kami bukan hooligan. Kami di sini bukan untuk menculiknya. Jangan salah paham. Kami tahu dia. Kami membawanya untuk melihat ayah baptisnya." Jae menerjemahkan kata-kata anak laki-laki berambut kuning itu kepada tim. Tim tampak bingung dan bertanya kepada Ele, "Ele, mereka mengatakan bahwa ayah baptismu mengirim mereka. Siapa ayah baptismu?" Ele langsung panik. Dia memang memiliki ayah baptis. Bahkan, dia mengakui dia sebagai ayah baptisnya di pernikahan Jordan dan Lauren. Pada saat itu, dia secara khusus pergi ke pernikahan Lauren untuk berjejaring dengan orang-orang besar di ibu kota sehingga dia bisa masuk ke industri film. Namun, tepat setelah dia berhasil membuat Tuan Adler menjadi ayah baptisnya, Jordan menemukannya. Jordan tidak ingin Ele tidur dengan pria berkuasa, seperti yang harus dilakukan banyak gadis di industri hiburan. Karena itu, Jordan membantu Ele dengan debutnya. Namun, ini berarti Ele harus mengesampingkan Tuan Adler. Tuan Adler tidak menerima Ele sebagai putri baptisnya, karena dia merawatnya seperti anak perempuan. Dia hanya ingin tidur dengannya. Tidak mengherankan jika Mer Adler sangat marah pada Ele karena mengabaikannya sekarang. Ele berkata, "Tim, pria itu adalah orang penting di ibu kota. Dia bukan ayah baptisku atau apa. Aku tidak meminta apapun padanya. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Dia terus-menerus mengirim orang untuk melecehkan saya. Saya tidak berharap dia datang untuk saya di Korea Selatan. Tim, kau harus menyelamatkanku. Jika saya tertangkap, Pak Adler pasti akan memaksa saya untuk tidur dengannya. Saya ingin menyelamatkan pertama kalinya saya untuk Jordan. Aku tidak akan pernah membiarkan orang tua itu menodaiku." Setelah tim mendengar itu, dia bertekad untuk menyelamatkan Ele. Kalau tidak, Jordan akan menyalahkannya jika dia tahu tentang kejadian ini. Meraih Ele dari hooligan, tim berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu bahasa Inggris tapi aku yakin kamu tahu kata F-Chuck. Persetan." Petik 2. Bocah berambut kuning itu sangat marah. "Bajingan, kamu ingin melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Baik, teman-teman, serang." Para hooligan bergegas maju. Tim sangat ketakutan sehingga dia meraih Ele dan bersembunyi di belakang Jae. "Jae, kami mengandalkanmu." Jae terlihat kesal. "Kamu benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah." Awalnya Jae tidak mau mencampuri urusan orang lain, tapi sekarang tim terlibat. Dia tidak bisa mengabaikan ini. Bang, bang, bang. Jae meninju mereka masing-masing sampai tidak bisa bangun. Dalam hitungan detik, anak laki-laki berambut kuning itu patah tulang rusuknya. Setelah pertarungan berakhir, tim berdiri dan menendang anak-anak itu berulang kali.
Kembalilah dan beritahu bosmu bahwa Ele adalah wanita majikanku. Beraninya dia merebut wanita tuanku. Apakah dia bodoh atau apa? Tim menoleh ke Jae. Jae, tolong terjemahkan untuk saya. Jae memutar matanya ke arahnya dan mengabaikannya. Dia sudah melawan para hooligan itu untuk tim, dan sekarang dia masih ingin dia bertindak sebagai penerjemah. Untungnya, ada seorang penerjemah di kantor Dr. Chol. Tim meraih penerjemah yang ketakutan dan berkata, "Nyonya, tolong terjemahkan apa yang baru saja saya katakan kepada mereka." Penerjemah wanita dengan gugup menerjemahkan kata-katanya. Bocah berambut kuning itu memegangi pinggangnya dengan kesakitan dan bertanya, "Siapa tuanmu?" Penerjemah wanita menerjemahkan dan tim menjawab, "Dengarkan baik-baik, nama tuanku adalah Jordan Stelle." Penerjemah wanita mengulangi, "Jordan Stelle." Bocah berambut kuning itu berkata, "Jordan Stelle. Baiklah, aku akan mengingat ini. Tunggu saja. Anda berani melawan bos kami, saya akan membiarkan Anda semua mati di Korea Selatan." Petik 2. Dengan itu, para hooligan terlatih-tatih keluar dari rumah sakit. Tim tidak mengerti kata-kata perpisahan anak laki-laki itu. Dia bertanya kepada penerjemah wanita, apa yang dia katakan tadi. Penerjemah berkata dengan gugup, dia berkata, bahwa kamu dan Jordan Stelle akan mati di Korea Selatan. Tim sangat marah. Aku seharusnya menendangnya beberapa kali lagi. Beraninya dia begitu sombong. Sebuah tembakan besar. Di depan Tuan Jordan, dia hanya kentut. 10 menit kemudian, para hooligan tiba di gedung Bank of Korea. Seorang pria tampan berusia 30-an dan mengenakan setelan jas sedang berbicara dengan Tuan Adler melalui telepon. Adler, jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk menangkap putri baptismu. Anda bisa terbang sekarang. Haruskah saya menempatkan putri baptis Anda di hotel? Petik 2. Pria ini adalah Presiden Bank of Korea, Lee Min-jon. Bukan saja Adler adalah nasabah besar Bank of Korea, tetapi mereka berdua juga memiliki beberapa hubungan bisnis yang dekat. Setelah mengetahui bahwa Ele telah pergi ke Korea Selatan, Tuan Adler meminta Lee Min-jon untuk menggunakan koneksi lokalnya untuk menangkapnya. Dia kemudian akan mengajari putri baptis ini pelajaran yang baik. Di ujung telepon yang lain, Tuan Adler berkata, "Terima kasih. Setelah ini selesai, saya pasti akan meyakinkan teman-teman saya untuk membantu Anda membiayai investasi kapal itu." Petik 2. Lee Min-jon menjawab, "Terima kasih, Tuan Adler. Aku akan menunggumu datang kalau begitu." Setelah menutup telepon, Lee Min-jon tersenyum. Namun, ketika dia melihat anak laki-laki berambut kuning dan gengnya telah kembali terluka, Lee Min-jon segera berdiri dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua terluka? Di mana Jenny?" Bahkan sekarang Lee Min-jon masih menyebut Ele dengan nama panggungnya, Jenny. Bab 525, Emily, aku mencintaimu. Tentu saja,